Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Restu Hadinisa. Saya dari kelas 3 RSC Manajemen. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi pengambilan keputusan baik pasti maupun tidak pasti. Dimulai dari pengambilan keputusan itu sendiri adalah memilih opsi terbaik dari beberapa pilihan untuk menyelesaikan suatu masalah perusahaan ataupun organisasi. Pengambilan keputusannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pengambilan keputusan pasti, yang kedua pengambilan keputusan tidak pasti. Pengambilan keputusan pasti adalah pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan informasi yang jelas dan pasti tanpa adanya ketidakpastian. Adapun contoh situasi pengambilan keputusan pasti ialah salah satunya perencanaan anggaran, penjadwalan proyek, dan pengolahan inventaris. Adapun beberapa proses pengambilan keputusan pasti, yang pertama mengumpulkan data, yang kedua analisis informasi, yang ketiga identifikasi pilihan, yang keempat evaluasi konsekuensi, yang kelima pemilihan solusi terbaik. Selanjutnya itu ada keuntungan dan tantangan pengambilan keputusan pasti. Yang pertama, keuntungannya dari pengambilan keputusan itu meliputi penjelasan hasil minimnya risiko dan kemungkinan untuk melakukan perencanaan yang matang. Adapun tantangan dari pengambilan keputusan itu sendiri yaitu kurangnya fleksibilitas dan kurangnya adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan tidak pasti. Pengambilan keputusan tidak pasti ini merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam situasi di mana informasi tidak lengkap atau ketidakpastian yang tinggi. Adapun contoh situasinya yaitu dalam investasi pasar saham, pengembangan produk baru, dan perubahan lingkungan bisnis yang tak terduga. Berikut ini adalah proses pengambilan keputusan tidak pasti. Ialah yang pertama analisis resiko, yang kedua pemodelan skenario, yang ketiga penggunaan intuisi, yang keempat pengambilan keputusan berdasarkan perkiraan. Sama seperti pengambilan keputusan pasti, pengambilan keputusan tidak pasti ini juga memiliki keuntungan dan tantangan. Yang pertama, keuntungan dari pengambilan keputusan tidak pasti ialah meliputi kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian, adaptasi terhadap perubahan inovasi, dan tantangannya itu yang termasuk di dalamnya resiko yang tinggi dari kesulitan dalam memprediksi hasil. Adapun perbedaan antara pengambilan keputusan pasti dan tidak pasti. Pengambilan keputusan pasti ini, proses pengambilan keputusan lebih terstruktur dan terorientasi pada fakta, sedangkan proses pengambilan keputusan tidak pasti lebih fleksibel dan berorientasi pada asumsi. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi kedua jenis pengambilan keputusan, yaitu tersediaan informasi, yang kedua kompleksitas situasi, yang ketiga risiko yang terlibat. Dan berikut ini adalah strategi dalam pengambilan keputusan pasti maupun tidak pasti. Strategi pengambilan keputusan pasti itu strategi untuk pengambilan keputusan yang meliputi analisis data, jangka panjang, dan pembelaan opsi terbaik berdasarkan faktor-faktor yang ada. Sedangkan strategi pengambilan keputusan tidak pasti meliputi penggunaan analisis risiko, pemodelan skenario, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan inovasi. Adapun contoh kasus dari pengambilan keputusan pasti dan tidak pasti. Yang pertama, contoh pengambilan keputusan pasti dapat mencakup perusahaan yang memilih vendor berdasarkan kriterianya yang jelas. Dan berikutnya contoh kasus pengambilan keputusan tidak pasti dapat mencakup perusahaan yang menghadapi perubahan regulasi yang tak terduga. Dari materi yang telah kita sampaikan, dapat saya
diambil keputusan bahwa pengambilan keputusan pasti dan tidak pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan penting untuk memilih strategi yang tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa.